Es krim dari sayuran. Ini solusi buat bunda yang si kecilnya masih susah makan sayur. Es krim dari sayuran. Anak bunda Besti susah makan sayur, si kecil biasanya susah makan sayur tapi dia suka makan jajan, apalagi kalau sama es krim. Biasanya dia suka banget. Dan dari hal seperti itu akhirnya kita memutuskan untuk membantu bunda Besti menyelesaikan permasalahan untuk si kecil yang nggak mau makan sayur. Solusinya es krim dari sayuran. Bahan-bahan yang kita gunakan juga sederhana. Kita pakai jengkol, sayurnya. Kemudian kita menggunakan ini dia. Ini sederhana banget, bunda bisa beli di warung sebelah. Berapa banyak? Kita nggak banyak-banyak aja. Nanti biar setiap kali kita membuat es krim itu selalu fresh. Nah, kita contohin aja. Ini yang kemasan 38 gram, anggap aja 40 lah ya. Jadi untuk kita bisa bikin ini cukup dengan 2 saset aja sih cukup. Dan artinya 2 saset itu 80 gram. Gampang kan bunda? Bikin es krim itu nggak mahal kok, sederhana, murah, dan bunda bisa beli bahannya di toko sebelah. Kemudian peralatannya cukup dengan yang ada di dapur aja. Berikutnya kita siapin ini dia maizena, dan karena ini nggak banyak, ini sekitar 2 sendok aja. Ini sekitar 2 sendok makan. Kalau di tempat bunda ada maizena yang lain ya, sama aja nggak apa-apa, bisa digunakan. Nah, ini sekitar 2 sendok aja cukup. Kemudian kita pakai gula. Gulanya gula pasir bunda. Gula pasir seperti ini. Ini peralatan yang semuanya ada di dapur bunda kan. Jadi sekali lagi peralatannya sederhana, gampang buatnya. Oh 5 aja udah cukup lah. 5,5 ya bunda. Kemudian kita siapin air. Ini kita tuangkan ke maizena ini bun. Kurang lebih separuhnya aja ya. Jadi sekitar 2 gelas lah. Nah artinya 1 gelas yang masuk ke sini buat ngaduk ini. Ini sampai campur. Selebihnya kita taruh ke sini. Ini kita sisain dikit nanti untuk bilas yang maizena ini. Selanjutnya kita aduk ya. Oke, udah cukup. Satu tips buat bunda, kenapa sih saya pakai yang ini, yang warnanya putih ya? Karena barang yang kita pakai, sayuran yang kita bikin ini adalah sayuran yang punya warna. Jadi kalau pakai ini yang coklat, nanti warna asli dari sayuran ini akan hilang gitu. Jadi supaya sinkron di mata, di lidah, dan di mulut, saya tetap mempertahankan warna yang ada dalam sayuran ini. Ini adalah warna oranye, beta karotennya banyak. Jadi nanti warna putihnya ini akan ketutup dengan kental manis, dengan sayuran yang berwarna ini. Sampai di sini paham ya bunda? Selanjutnya kita masak ini yuk. Itu dia kompornya dan kita nyalain aja. Waduh, nggak nyala. Kita ganti sebelah. Kita ganti ke kompor yang sebelahnya ya bunda. Kita nyalain. Nah, udah nyala. Ingat dengan api kecil ya bun. Nggak usah gede-gede, biar dia matangnya pelan-pelan dan sempurna. Kita bisa aduk pakai adukan yang tadi. Nih, kita aduk pelan-pelan aja. Nggak nunggu sampai mendidih. Plek-plek gitu nggak perlu. Kita tunggu bentar ya. Sambil diaduk-aduk terus ya bunda, karena bahannya ini gampang sekali buat gosong. Ada penggosongan. Nah kemarin kan bunda Besti ada yang nanya tuh, kita masaknya ini selama berapa lama sih? Sebenarnya tergantung dari besarnya api ya bunda, dan kita nggak pakai api besar memang, dan juga tergantung dari banyaknya volume yang kita masak di dalam panci ini, wajan ini. Jadi semakin banyak volumenya semakin lama ya, atau semakin kecil apinya semakin lama. Tapi kita jangan pakai api gede sekali lagi karena nanti gampang gosong. Dan kalau udah kerasa berat seperti ini mulai berat, ini artinya udah mulai mengental. Kalau udah mengental ini kita tetap aduk biar dia nggak mengerak di bawah, nggak ada pengerakan, nggak ada penggosongan, nggak ada pengintipan. Dan kalau udah kerasa semakin berat seperti ini, nggak usah lama-lama, kita cukup matiin aja apinya, kletek. Nah, tapi tetap kita aduk. Tujuannya supaya dia cepat dingin. Karena kalau masih panas seperti ini jangan dimasukin ke Tupperware atau wadah lain selain nama mereknya Tupperware ya bunda. Karena nanti bisa tidak baik buat kesehatan dan juga nggak bisa langsung dimasukin ke freezer. Jadi usahakan tetap diaduk seperti ini. Kalau mau dikipas nggak apa-apa silahkan, tapi gunakan kipas yang bersih ya bunda. Karena biasanya kalau kipas angin itu biasanya debunya banyak banget tuh. Kalau mau pakai kipas sate nggak masalah, silahkan aja. Atau kalau nggak ada kipas sate bisa pakai piring atau pakai tutup Tupperware yang lain. Ya, contohnya seperti ini ya, kita kipasin sambil diaduk-aduk. Kalau mau dibiarin aja juga nanti ini akan dingin sendiri bunda, nggak perlu repot buat ngipasin sebenarnya. Nah ini dia bunda, dia udah dingin. Selanjutnya tinggal kita pindahin menggunakan spatula atau sotel kalau dalam bahasa kita ya.
Biar kelihatan. Ini kita tuangkan ke sini. Terus ini kita tumplekan. Diletakkan ke sana. Terus ini kita sotili sampai bersih. Oh, gitu cara bunda ya. Jadi nanti bunda itu bersihin waktu nyuci itu enggak ribet lagi. Karena apa? Karena waktu ngeluarin kayak gini, nah itu kelihatan nggak bunda? Ini sudah cukup bersih seperti ini. Jadi kalau pakai spatula seperti ini bunda, wajan kita tuh bisa sampai bersih banget tuh. Kayak udah siap pakai lagi kan? Tinggal sedikit lagi sisanya. Kita siapkan dia untuk kita masukin ke freezer. Nah, es krim dari sayuran ini bahannya adalah ini dia, pete. Petenya kita potong-potong dulu. Mengandung beta karoten yang banyak ini, makanya warnanya oranye. Di bagian ini aku saranin sebenarnya bunda kalau ada mixer itu silahkan pakai mixer. Tapi kalau nggak ada ya pakai blender. Cuma nanti disarankan disaring gitu. Kayaknya nggak semua bunda tuh punya juicer ya. Karena kalau juicer tuh kan harganya ya lumayan ya. Satu juicer aja kalau diduitin itu bisa untuk beli blender itu bisa nyampe 4. Harganya memang tinggi. Tapi emang hasilnya juga sesuai, maksudnya saripati dari yang kita jus itu langsung terpisah dengan ampasnya. Jadi sementara karena kita menggunakan alat yang ada, kita cukup menggunakan blender aja dulu. Yuk ini kita panasin pakai air hangat. Nah ini dia hasil rebusan dari wortel yang udah kita bikin tadi bunda. Ini masih asap kayak gini, jadi kita ngambilnya pakai saringan biar nanti nggak kebawa airnya. Ini kita taruh sini. Kita tuang aja pakai ini. Alat yang ada aja pokoknya bunda yang ada di rumah bisa dimanfaatin ya. Udah tinggal ininya aja. Ini kita pinggirin air panas, awas hati-hati. Kemudian kita ambil. Nah, ini dia blender kita masukin ke sini. Nah, kalau udah seperti ini kita siapin blendernya. Nah, sudah. Naikin dikit ya kameranya bun. Mantap. Terus kita pasang tutupnya. Nah kalau udah seperti ini bun, kan kita mau ambil sari-sarinya aja nih ya. Jadi kita nanti saring masukin ke sini. Biar yang diambil cuman airnya doang. Ya, jadi kalau bunda sekali lagi punya juicer di rumah itu lebih enak kalau pakai juicer. Kalau nggak ada ya pakai blender bisa lah. Ini dia yang udah kita dapetin. Nggak banyak sih ya karena memang wortelnya cuma 2. Tapi nggak apa-apa, well it's no problem. Nah terus kita siapin ini bunda. Kemudian kita siapin ini dia yang udah dari freezer. Kita nggak pakai semua bunda karena nanti kita siapin buat episode berikutnya yang part 2. Kita mau pakai bahan sayuran yang lain. Bunda penasaran? Nanti lihat di part 2 di bagian es krim dari sayuran. Ini kan nggak terlalu keras nih bun, jadi bisa langsung pakai ini tanpa sendok ya. Kalau udah seperti ini langsung aja kita mixer dengan kecepatan kecil dulu. Kalau udah halus seperti itu bunda, kita siapin SP. Kita makainya dikit aja ya karena itu hanya setengah adonan. Jadi kalau bunda di sini makainya sekitar setengah sendok sih udah cukup. Segini aja lah, nggak usah banyak-banyak ya. Ini juga sendoknya kecil. Mixer lagi dengan kecepatan rendah. Oke, udah selesai bunda. Sementara ini sekarang kita tinggal masukin air wortel yang tadi kita buat. Nah, volumenya akan bertambah jadi sedikit lebih banyak dan kita aduk lagi tapi dengan kecepatan rendah ya bunda. Oke, ini udah selesai. Warnanya jadi lebih sedikit kuning karena awalnya tadi kan putih kecampuran sama oranye. Berikutnya langsung kita masukin ke wadah untuk kita taruh di mixer ya bunda. Kok mixer sih? Freezer maksudnya. Aduh salah ngomong terus nih. Selanjutnya nih kita tutup. Kita tutup dan kita kirim ke freezer. Dan ini dia hasil kerja kita dari membuat es krim dengan bahan dasar wortel kemarin Bunda Besti. Kita buka aja.
dan kita langsung sajikan di wadah yang udah kita siapin ini. Yuk, masih dengan pengeruk yang sama, scoop yang setia menemani perjalanan es krimer selama ini. Dan ini, lembut banget ini. Ini rasanya pasti es krim banget. Rasanya pasti wortel banget. Ini dia airnya. Hasil yang kita buat kayaknya agak ampiar sedikit ya, mungkin terlalu banyak es krim mungkin kemarin Bun. Atau ada saran dari Bunda, silahkan kalau misalkan Bunda mau ngasih komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Dan berikutnya, biar kelihatan lebih menarik, toppingnya kita biasa kasih coklat. Ini rasanya makin mantap banget Bun. Menggoda banget buat disegerakan untuk dimakan. Dan lebih cantik lagi kalau misalkan di sini kita kasih sendok seperti ini. Seperti biasa di akhir video kita biasanya emang testing rasa. Jadi udah kita buat es krimnya seperti apa. Selanjutnya adalah kita coba rasanya udah pas belum sama yang kita pingin. Ini rasa keras-kerasnya kayaknya masih terlalu banyak nih. Rasanya kayak kurang lembut. Kira-kira apa ya Bun penyebabnya? Kayaknya ini karena maizenanya kurang. Kemarin kan maizena kita udah mau habis ya. Dan kita paksakan dengan jumlah maizena yang seadanya. Jadi langsung ketahuan nih. Jadi Bunda nanti jangan lupa maizenanya cukup. Jangan kebanyakan, jangan kurang. Jadi nanti teksturnya tuh bisa pas gitu, nggak terlalu lembut, nggak terlalu keras. Kalau ini masih agak dominan keras-kerasnya gitu, jadi kesannya kayak kurang lembut. Tapi buat Bunda yang suka ada keras-kerasnya, ini nggak masalah. Cuman secara bentuk dia kurang bagus karena kurang padat. Oke Bunda, dari wortel yang kita buat kemarin menghasilkan rasa es krim yang nikmat dan tentu saja bergizi dan bisa melengkapi kebutuhan gizi si kecil. Ini solusi buat Bunda yang si kecilnya masih susah makan sayur. Misi komplit, nanti Bunda bisa coba di rumah. Rasanya enak banget Bun.